Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lili dari CSO Dingo Digital Media. Nah, kemarin saya dapat beberapa pertanyaan dari teman sekaligus juga jadi dari beberapa klien juga mengenai tentang apa sih manfaat kita beriklan melalui digital atau melalui platform digital kayak gitu. Nah, mungkin untuk di era seperti saat ini itu sangat penting sekali karena tidak bisa dipungkiri kalau semakin kesini itu platform digital seperti YouTube, Facebook, IG, terus ada juga sekarang TikTok, Snack Video dan lain-lain itu cukup menyita banyak pengguna, menyita waktu mereka untuk scroll sekedar mencari hiburan ataupun mereka mencari peluang. Nah, tadi pagi saya dapat telepon dari salah satu klien kita. Mereka mengeluh kalau, "Mas, ini gimana sih? Saya itu udah usaha hampir 20 tahun dengan usaha ini, tapi kok saya bisa kalah dengan anak baru lah yang kemarin baru terjun di bidang usaha seperti saya, tapi kok malah omsetnya ataupun penghasilan ataupun orderan yang dia terima itu lebih banyak dari saya. Saya dengar-dengar mereka mulai beriklan melalui ads itu apa ya?" Nah, kayak gitu. Berarti ternyata di zaman yang menurut saya modern seperti kayak gini, ternyata banyak pengusaha ataupun pengusaha ataupun orang yang mempunyai produk kayak gitu yang mereka belum tahu apa fungsi digitalisasi atau apa fungsi kita beriklan melalui ads ataupun platform-platform yang ada di Indonesia ini. Nah, saya di sini akan sedikit menguak sedikit aja tentang keuntungan menggunakan platform yang pastinya Facebook sama IG atau yang bisa sering disebut IG dan Facebook ADS kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin apa yang menguntungkan untuk beriklan di platform Facebook dan IG. Nah, perlu kalian ketahui, pengguna Facebook dan IG di Indonesia itu cukup banyak, sekitar berapa ratus juta kayak gitu. Pastinya bisa cek di Google ya. Nah, dari sekian banyak orang tersebut itu kan adalah target market yang sangat pas sekali. Tinggal kita yang mempunyai produk yang kita sesuaikan dengan marketnya. Berarti dengan market sebanyak itu pasti potensialnya banyak, dari yang usianya tadi usia muda sampai usia tua kayak gitu istilahnya. Jadi dari yang usianya mungkin dari anak-anak sekolah, mungkin yang balita pun bisa jadi target market. Nanti yang diserang adalah ibu-ibu atau mungkin bapaknya atau orang tua kayak gitu yang ingin membelikan anaknya. Jadi untuk peluangnya itu yang pertama, potensial customernya lebih banyak. Jadi hitungan di advertiser kita itu untuk 100.000 yang digunakan untuk beriklan di Facebook dan di IG itu standarnya bisa menjangkau 2.000 sampai 4.000. Itu standar ya, maksudnya standar umum aja lah. Umum itu di kisaran 2.000 sampai 4.000 pengguna aktif Facebook ataupun IG. Berarti kan sekali kita punya produk diiklankan dengan 100.000 di Facebook dan di IG, itu bisa menjangkau 2.000 sampai 4.000 orang. Nah, berarti menjangkau itu kan lihat ya, belum tentu yang lihat itu langsung beli. Kalau yang semua yang lihat langsung beli, wah hebat banget dong, mereka udah pasti langsung pengusaha terkenal dalam sekejap. Nah, tapi kan sayangnya nggak semua targeting dari Facebook itu maksimal. Jadi ada beberapa yang memang berminat dengan produk, tapi hanya berminat doang. Jadi misal kayak saya ini suka banget e-sport atau olahraga yang melalui elektronik atau ya sekarang kayak Mobile Legends, FF dan lain-lain lah. Nah, kayak gitu saya suka banget kayak gitu. Nah, ketika ada iklan jersey yang lewat di platform di beranda Facebook ataupun IG saya lihat seneng, tapi kan bukan berarti saya pengen beli dong kayak gitu. Nah, jadi nggak semua yang ditargetkan oleh Facebook yang kita bikin targeting untuk ngiklan itu langsung sampai ke customer yang butuh semua. Nah, kita perlu ada seleksi. Nah, seleksinya bisa melalui itu tadi harga. Jadi harga nanti kita cantumkan di landing page-nya, terus nanti bisa juga pakai form. Jadi nanti alurnya setelah masuk ke landing page ngisi form dulu sebelum beli. Jadi orang yang sekedar pengen tanya ataupun sekedar pengen tahu informasi tentang harganya bisa dilihat dari landing page. Ketika mereka tahu, oh harganya ternyata jauh dari jangkauan saya, berarti mereka pasti langsung skip dong. Nah, kayak gitu udah meminimalisir untuk mendapatkan leads yang kurang berkualitas. Nah, untuk yang pertama tadi adalah jangkauannya yang cukup luas banget untuk Facebook dan IG.
Nah, tadi sekitar 2.000 sampai 4.000 ya. Nah, sekarang untuk yang keduanya itu adalah di Facebook itu target bisa kita pilih. Maksudnya nih, saya punya produk jersey tadi. Saya punya produk custom jersey. Jadi orang-orang yang pengen custom jersey entah sepak bola, futsal ataupun volley dan lain-lain, pengen custom nih. Saya punya jasanya itu. Gimana cara bisa menjangkau pas dengan targetnya? Bisa kita pilih wilayah. Jadi maksudnya ketika kita berada di nih seperti Jogja lantai 2 ini berada di Jogja. Nah, saya pengen menjangkau area sekitaran Jogja aja, nggak mau jauh-jauh, soalnya kalau jauh ntar pengirimannya akan sedikit mahal. Nah, nanti untuk di Facebook bisa ditargeting. Jadi iklan akan ditampilkan hanya di Jogja, Solo, Klaten, terus Magelang, nah, area-area situ aja. Berarti hanya orang-orang yang domisilinya di sekitar situ yang akan mendapatkan iklan custom jersey saya. Jadi orang-orang yang misal Jabodetabek, terus Semarang, terus Surabaya itu nggak akan dapat iklannya, soalnya kita nggak iklan di sana tuh gitu. Kita targeting iklannya di area tadi Jogja, Klaten, Magelang, Solo. Nah, di 4 kota tersebut iklan kita bakal tampil kayak gitu. Nah, nanti misal itu kan untuk lingkup yang hanya perkotaan aja atau beberapa kota aja. Nah, misal saya punya produk nih, obat herbal yang bisa mengatasi misal asam lambung. Saya bisa melayani seluruh Indonesia. Apakah bisa? Bisa banget. Jadi nanti tinggal targetingnya di seluruh Indonesia. Nah, lebih spesifikasinya nanti ke interest atau minatnya. Nah, nanti minatnya bisa dipilih. Jadi misal kayak asam lambung ini kan bisa menyerang orang-orang yang biasanya depresi atau mungkin banyak pikiran, suka begadang, atau mungkin konsumsi kopi ataupun merokok kayak gitu. Dah kebiasaan-kebiasaan ini kan biasanya dilakukan orang-orang yang mungkin PNS, pekerja kantoran, karyawan kayak gitu. Orang-orang yang bekerja memang dituntut untuk dipres terus, jadi mereka pasti banyak pikiran dan kemungkinan asam lambung lebih tinggi. Makanya targetingnya nanti berarti kayak tadi PNS, karyawan, terus nanti usianya mungkin berarti usia yang biasa kena asam lambung sekitar umur 17 sampai 50 sampai 60 tahun kayak gitu. Targetingnya bisa lebih dispesifikasikan, jadi lebih dirincikan. Jadi customer yang masuk itu lebih berkualitas. Jadi maksudnya di sini berkualitas berarti emang orang-orang yang mempunyai penyakit asam lambung ataupun saudara-saudara mereka atau kerabat mereka yang kena asam lambung. Jadi mereka bisa ngasih tahu ke kerabatnya, ini ada aku dapat iklan nih, ini kayak gitu. Jadi targetingnya agak lebih pasti nih. Jadi keuntungannya itu cukup menurut saya sendiri sebagai CS-nya dan juga termasuk juga pengamat, kayak pengamat di klien yang masuk, terus saya amati prospeknya seperti apa, bekerja sama dengan kita kayak gitu, bagus karena targetingnya itu tadi, targetingnya bisa diatur. Terus tadi untuk jangkauannya juga cukup luas. Sampai kemarin ada juga ketika produknya ini bagus, marketnya pas itu, maksudnya marketnya pas, produk itu lagi dibutuhin di marketnya pengguna Facebook dan IG itu kemarin bisa menjangkau hingga dengan budget 150.000 bisa menjangkau sampai sekitar berapa puluh ribu gitu, berapa ya, sekitar 10 sampai 15.000 pengguna aktif di Facebook dengan biaya segitu, karena mungkin produknya memang lagi booming atau bagaimana gitu. Tapi paling enggak itu kan bisa menandakan bahwa standar aja 2.000 sampai 4.000. Ini kalau lagi pas itu bisa berarti bisa ke puluhan ribu, dan mungkin juga lebih tinggi lagi ketika memang kita bisa meninggikan atau men-scale up biaya iklan harian. Nah, tadi kita udah bahas 2 poin ya, yaitu jangkauan dan yang kedua targeting. Yang ketiga adalah waktu running. Jadi waktu running atau waktu iklan tampil itu bisa kita setting juga. Jadi misal, Mas, saya pengen untuk iklannya itu hanya tampil di jam kerja aja, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, bisa nggak? Bisa banget. Nah, klien lain mungkin tanya juga, Mas, saya pengen itu iklan 24 jam, soalnya nggak nutup kemungkinan juga untuk para pengguna-pengguna sosial media ini yang kalangan menengah ke atas kan biasanya kalau pulang kerja baru tiduran, scroll kan, Mas, mungkin banget juga. Jadi untuk waktu tayangnya ini sebenarnya lebih ke permintaan klien maunya gimana. Kalau saran kita, kalau memang produknya potensial untuk bisa menarik pelanggan itu setiap waktu, itu mungkin dikasih waktu tampilnya 24 jam, jadi running sehari full kayak gitu. Jadi sewaktu kapanpun customer melihat iklannya, mereka bakal langsung masuk gitu. Nah, nanti tinggal dari
kliennya gimana cara mengatur CS-nya biar bisa melayani konsumen setiap waktu kayak gitu. Apakah mau dikasih jam kerja shift-shiftan atau mungkin bisa juga dengan balas cepat kayak gitu. Nah, dari ketiga poin ini aja udah bisa kita lihat ya, dari jangkauan, terus targeting, waktu running gitu bisa disesuaikan dengan kita dan bisa disesuaikan juga dengan produk kita. Jadi misal nih kalau untuk waktu runningnya tadi kan sehari 24 jam. Nah, untuk hariannya gimana? Hari Sabtu, Senin sampai Sabtu atau seminggu full atau hanya dipilih-pilih aja bisa juga sebenarnya. Jadi misal saya pengen untuk iklannya itu runningnya hari Senin sampai hari Jumat aja karena Sabtu Minggu saya libur, bisa juga kayak gitu Bu. Jadi lebih bisa di settingnya itu lebih mateng kayak gitu. Oke, untuk saat ini yang saya bahas cukup 4 poin itu dulu, tentang yaitu tadi keuntungan beriklan melalui platform Facebook dan IG. Yang pertama, jangkauan bakal luas banget. Terus yang kedua itu adalah targetingnya. Yang ketiga itu adalah waktu running. Yang keempat itu pengaturan waktu runningnya bisa disesuaikan dengan produk ataupun manajemen dari perusahaan kalian kayak gitu. Oke, untuk informasi kali ini cukup segitu aja. Bagi yang penasaran bisa kontak langsung ke CS-nya di nomor di bawah ini. Nah, kalian ketika memang pengen join dengan kita tinggal masuk dan gabung aja, mudah dan tanpa perlu repot-repot. Di Digital Media, teman bertumbuh.